Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam kondisi yang sehat dan selalu diberkati di dalam melakukan setiap tugas kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Teks asli dari ayat 6a secara harfiah berbunyi, "Dan Allah, Yahweh, menetapkan sebuah pohon jarak melampaui Yunus untuk menaunginya." Kata waiman dari manah secara harfiah berarti menghitung atau memperhitungkan. Namun di dalamnya juga terkandung makna menyiapkan atau mengatur atau menunjuk atau menetapkan atau memberitahu. Sementara kikayon secara harfiah berarti tanaman yang menghasilkan minyak jarak. Secara umum diinterpretasi sebagai pohon jarak. Ada terjemahan lain yang mengartikan kikayon dengan labu. TBLI menerjemahkan mana dengan atas penentuan Tuhan Allah. Tuhan Allah menetapkan pohon jarak ini tumbuh atau menjadi tinggi atau naik. Diterjemahkan dari kata Ibrani Allah. Pohon jarak ini tumbuh di atas atau lebih dari Yunus untuk menjadi atau menyebabkan bayangan atau naungan untuk perlindungan untuk kepala Yunus. Kata Ibrani sel memang memiliki makna bayangan atau naungan dalam arti tempat berlindung. Tujuannya adalah untuk melepaskan atau menyelamatkan atau memulihkan atau membebaskan Yunus dari kesalahannya atau keburukannya atau kejahatannya atau kesengsaraannya atau kesusahannya. Kata ra di sini memang bisa berarti kesalahan, kejahatan, kesengsaraan, keburukan atau kesusahan. Makna kata ini menunjuk kepada perilaku atau tindakan yang secara etis buruk atau jahat. Sering diartikan juga dengan kejahatan etis. Sementara natsal mempunyai arti melepaskan, menyelamatkan, memulihkan, atau membebaskan. Karena itulah Yunus sangat bersyukur dan senang sekali dengan adanya pohon jarak itu. Penggunaan kata wayisma dan simha gedola menunjuk suasana hati Yunus yang sangat senang. Yisma dan simha berasal dari kata yang sama, yaitu samah. Penggunaan kedua kata tersebut mungkin ingin menggambarkan sukacita Yunus yang besar dengan adanya pohon jarak tersebut. Samah memiliki makna senang, bersukacita, bergembira, tetapi juga mengandung kesan congkak atau arogan. Sedangkan gedola dari gadwol memiliki makna besar atau terbesar. Jadi Yunus bukan hanya bersukacita, tetapi sukacitanya besar. Sayangnya, itu memperlihatkan sikap congkak atau arogannya. Sikap ini nanti berhubungan dengan sikap yang ditunjukkan Yunus di ayat 8. Kembali lagi kata mana digunakan di ayat 7 dengan makna yang sama seperti di ayat 6. Tetapi kali ini Tuhan menyiapkan atau menetapkan seekor ulat. TBLI juga menerjemahkannya dengan atas penentuan Allah. Tola mempunyai arti cacing atau belatung atau ulat. Mungkin tepat diartikan dari kata Latin Coccus ilicis atau dalam bahasa Indonesia Kermes ilicis. Ulat jenis ini, khususnya yang berkelamin jantan, dapat terbang ke sana kemari karena mempunyai sayap. Sedangkan jenis kelamin betina hanya tinggal di tanah. Dia baru akan memanjat batang pohon dan berdiam atau melekatkan dirinya dengan kuat di batang pohon tersebut ketika akan bertelur. Jadi mungkin saja ulat berkelamin jantan yang dimaksudkan di ayat 7 ini. Tuhan menetapkan ulat ini untuk merusak pohon jarak itu ketika fajar menyingsing keesokan harinya. Bahasa Ibraninya, Ba'alot, Hasahar, Lamahorat. Maksudnya, ketika hari masih pagi-pagi sekali, atau saat fajar, atau sebelum matahari terbit. Kata merusak diterjemahkan dari nakah, yang mempunyai arti menyerang, memukul, menghantam, menghajar,
atau membunuh. Sementara kata layu diterjemahkan dari Yabes yang mempunyai arti menjadi kering atau layu. Jadi ulat ini menyerang pohon jarak tersebut dan membuatnya menjadi layu atau kering. Setelah mendapatkan kesenangan dengan adanya pohon yang menjadi tempatnya bernaung, sekarang Yunus kehilangan tempatnya berlindung. Setelah Allah menyiapkan atau menetapkan ulat menyerang pohon jarak sampai layu sebelum matahari terbit, setelah matahari terbit, Tuhan menyiapkan atau menetapkan angin timur yang kencang untuk menerpa kepala Yunus. Jadi untuk ketiga kalinya penulis menggunakan kata mana untuk menggambarkan semua yang terjadi itu ada dalam rencana Allah. Penggunaan kata harisit dari harisi menunjukkan bahwa angin timur itu membuat panas atau gerah. Sering disebut juga angin siroko. Ini adalah angin Mediterania yang berasal dari Sahara, yang kecepatannya bisa mencapai kecepatan badai, terutama di musim panas. Angin ini membuat udara terasa panas dan kering. Ketika angin ini datang, binatang-binatang pun biasanya mencari perlindungan. Semuanya seperti tidak berdaya. Angin ini bisa membuat orang merasa gelisah dan menyebabkan suasana hati seseorang mudah tersinggung. Akibat ini bisa kita lihat juga melalui respons Yunus ketika sinar matahari mengenai atau jatuh di atas kepalanya. Dikatakan bahwa Yunus pingsan dan ingin mati. Kata alaf di ayat ini secara harfiah berarti menutupi, tapi juga bermakna pingsan atau lesu. Gambarannya seperti orang yang tidur dan diselimuti. Ini gambaran orang yang kehilangan dayanya. Perkataan wayis al et nafsou lamut dapat diartikan menanyakan atau memohon atau meminta atau menginginkan untuk jiwa atau dirinya atau nafasnya sendiri. Dan yang diminta itu adalah mati. Kata lamut dari mut memang secara harfiah berarti mati. Jadi Yunus di sini meminta agar jiwanya mati atau agar Tuhan mengakhiri hidupnya karena dia tidak berkuasa untuk membuat jiwanya mati. Yunus lebih menginginkan kematian dibanding kehidupan. Dan menurut Yunus, itu yang lebih menyenangkan baginya. Kesannya Yunus tahu apa yang baik atau yang menyenangkan baginya. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa Yunus membuat sebuah pilihan atau keputusan dengan lebih mengedepankan emosinya. Allah kemudian bertanya kepada Yunus, apakah baik atau lebih baik baginya marah berkaitan dengan pohon jarak itu? Dan Yunus memperlihatkan bahwa dia benar-benar marah, bahkan sampai ingin mati. Ini memperlihatkan suasana hati Yunus yang sesungguhnya. Namun di sini kita melihat Allah mendekati Yunus dan bertanya untuk mengetahui bagaimana perasaannya. Tampaknya Allah sengaja ingin agar Yunus mengakui perasaannya sendiri dan terbuka kepada perasaannya itu. Allah membuat Yunus sadar bahwa kemarahan cukup untuk berdampak pada kematian. Allah ingin agar Yunus bisa mengendalikan emosi atau kemarahannya, karena itu bisa membawanya kepada kematian. Dan bukan Allah atau siapapun yang menyebabkan Yunus mengalami kematian itu, melainkan dirinya sendiri. Padahal bukan kematian itu yang diinginkan Allah. Sikap Yunus ini adalah ancaman pada cara hidup orang beriman yang mudah marah dan kecewa ketika apa yang mereka inginkan tidak terpenuhi. Cara pandang ini sering disebabkan oleh pemikiran bahwa mereka tahu siapa Allah dan apa yang akan dilakukannya kepada seseorang. Tetapi ternyata ketika sadar bahwa pandangan kita keliru atau salah, orang bisa malu, marah, dan merasa terhina. Tuhan menghargai perasaan kasihan yang ada pada Yunus terhadap pohon jarak itu. Kata hasta dari hus dalam ayat 10 ini secara harfiah berarti mengasihani atau memandang dengan belas kasihan atau hormat atau mengampuni. Yunus menaruh belas kasihan terhadap pohon jarak itu, padahal dia tidak bekerja keras untuk menumbuhkannya. Yunus menaruh belas kasihan pada pohon jarak tersebut, padahal bukan dia yang dalam semalam menumbuhkan atau membuat pohon tersebut menjadi besar, dari kata Ibrani haya, dan yang juga dalam semalam binasa atau lenyap atau dihancurkan atau musnah atau mati, dari kata Ibrani abad. Penulis ingin menunjukkan bahwa di balik keinginannya untuk mati ada kemarahannya, dan di balik kemarahannya ada belas kasihan.
Padahal terkait dengan bangsa Niniwe, Yunus sama sekali tidak memiliki rasa belas kasihan. Kata hus dalam bahasa Ibrani memang menunjuk kepada sikap belas kasihan yang muncul setelah melihat sesuatu. Jadi di sini yang diinginkan adalah adanya rasa belas kasihan, bukan keadilan. Belas kasihan ini menginginkan sesuatu tidak binasa, melainkan tetap hidup. Namun rasa kasihan ini tidak boleh hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kehidupan seutuhnya. Ayat 11 ini menurut Calvin adalah cara Allah untuk mengatakan kepada Yunus bahwa membinasakan orang Niniwe adalah tindakan tidak manusiawi dan tanpa belas kasihan. Di ayat 11 ini, penulis kembali menggunakan kata hus untuk menunjukkan bahwa Allah juga punya rasa belas kasihan yang sama untuk orang-orang Niniwe, sebagaimana Yunus berbelas kasihan kepada pohon jarak. Namun Allah bukan kasihan pada kota Niniwe itu, pada dirinya sendiri, melainkan pada 120 orang dan juga banyak ternak. Allah mengasihi manusia dan juga ciptaan yang lain. Dengan mengatakan bahwa bagaimana tidak aku mengasihani Niniwe, tampaknya penulis ingin menyampaikan gagasan bahwa untuk sesuatu yang Yunus saja tidak punya andil apa-apa, dia bisa bersikap berbelas kasihan, apalagi dengan Yahweh yang mempunyai andil atau yang memiliki 120.000 orang itu dan juga banyak ternak. Penulis ingin menunjukkan bahwa Allah tidak hanya berbicara atau memberikan perhatian pada keadilan, tetapi juga pada belas kasihan. Di sini kita dapat mengerti kenapa Daud dalam 2 Samuel 24 ayat 14 mengatakan bahwa lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab besar kasih sayangnya ketimbang jatuh ke tangan manusia. Rasa belas kasihan Allah ini dihubungkan dengan ketidakmampuan mereka untuk membedakan atau mempertimbangkan antara tangan kanan dan tangan kirinya. Penggunaan kata yada secara harfiah berarti mengetahui atau mengenal. Namun kedua makna ini dalam kedalaman maknanya tidak hanya sekadar berarti mengetahui dan mengenal, tetapi agar orang memiliki pengetahuan dan secara terampil dapat membuat perbedaan dan pertimbangan. Terkait dengan ketidakmampuan untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri, hal ini dapat dibandingkan dengan ketidakmampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat dalam Ulangan 1 ayat 39. Tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri dapat juga diartikan sebagai tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan sebagaimana yang diharapkan, karena itu harus ada ruang atau alasan untuk menyelamatkan mereka. Mereka adalah seperti anak-anak atau bayi yang perlu mendapatkan belas kasihan. Jadi jika manusia saja bisa mempunyai belas kasihan kepada sesuatu yang bukan miliknya, Allah juga mempunyai belas kasihan kepada yang menjadi miliknya. Narasi ini mengajak para pembaca dan orang beriman untuk menyadari bahwa belas kasihan adalah sikap atau nilai yang tidak boleh diabaikan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Namun narasi ini memberikan beberapa catatan dalam mengedepankan belas kasihan saat menghadapi masalah. Pertama, belas kasihan itu tidak boleh hanya difokuskan pada kepentingan atau untuk kesenangan diri sendiri. Kedua, harus ada alasan yang jelas mengapa belas kasihan lebih dikedepankan ketimbang keadilan. Narasi ini mengajarkan kita agar jangan sampai orang dihukum untuk sesuatu yang dia sama sekali tidak mengetahuinya atau karena tidak memiliki pemahaman tentang apa yang dia lakukan. Selanjutnya, dari narasi ini, kita belajar bahwa berhati-hatilah dengan emosi dalam diri kita. Janganlah karena tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik, kita membawa diri kita ke dalam masalah yang akan merusak diri kita sendiri. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini dan melakukannya setiap saat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.